Selamat sore, Pak Efraim. Ya, selamat sore. Selamat datang, Pak, di IIMT dan FTI Online. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan waktunya 30 menit ke depan, Pak Efraim. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Oke, saya akan mulai bagian saya, technical presentation, mengenai pemilihan yang terbaik refraktori. Perkenalkan, nama saya Efraim Putrajaya Huta Barat, saya GM Sales PT Kaprindo, lulusan Teknik Mesin ITB, pengalaman bekerja, pernah di PTN, pernah konsultan, pernah di IT, dan di Kaprindo sudah 11 tahun. Agenda yang saya bawakan hari ini mengenai 4, sedikit mengenai perusahaan kami, kemudian kesalahan umum yang terjadi dalam pemilihan lining di refraktori, kemudian saya pilihkan beberapa kasus pemilihan yang menurut kami sebaiknya, dan terakhir tanya jawab. Saya akan memberikan cukup banyak waktu untuk tanya jawab. Apa itu refraktori? Yaitu material padat utama berbahan baku paduan non-logam seperti alumina, silika, magnesia, zirkonia, kromia, silikon karbide, boron oxide, dan lain sebagainya. Dalam ilmu bahan umum disebut keramik. Memiliki tahan panas yang tinggi sekali di atas titik leleh logam pada umumnya seperti besi dan aluminium dan lain-lain. Definisi ASTM yaitu bahan yang memiliki suhu kerja di atas 1000 derajat Celcius. Dan refraktor ini adalah bahan pembantu yang sangat penting dalam pabrik peleburan karena tanpa itu kita tidak bisa mengoperasikan tubuh kita. Sedikit mengenai perusahaan kami, Capital Refractories, berkantor pusat di Clown, dekat Sheffield, UK, berdiri sejak 1950, mempunyai 270 karyawan seluruh dunia, ada 7 pabrik worldwide, pendapatan per tahun sekitar 32 juta pound, dan memiliki sertifikasi kualitas BSI di Inggris dan TUV dari Jerman untuk proses manufaktur dan manajemen. Produk kami adalah refraktori untuk peleburan besi baja, itu yang terutama, dan memang perusahaan kami dimulai dari industri ini. Kami memelopori penggunaan penyembur gas argon, itu di bagian bawah, kalau bisa terlihat yang warna kuning, di tungku induksi untuk meningkatkan kualitas logam. Jadi argon disembur dari bawah untuk membersihkan baja. Dan juga nozzle multicast, penemuan kami yang tadi dipatenkan, dengan penyumbat unibore, sistem yang dapat dipakai berulang kali pada ladle peleburan baja. Produk lainnya adalah refraktori untuk peleburan aluminium dalam bentuk monolitik, yaitu titik bubuk yang di dalam semen gitu, dan bentuk pracetak. Jadi berupa juga jasa, dicetak di tempat kami mixing, kami keringkan, lalu kami delivery ke customer dalam bentuk sudah tercetak untuk dipasang. Dan juga castable, dengan castable untuk pabrik pengolahan yang memakai panas tinggi, seperti pabrik semen, membangkit listrik tenaga uap, insinerator, thermal oxidizer yang untuk di oil and gas, pengolahan mineral, pulp and paper, dan banyak lagi. Untuk produk dan industri yang kami layani bisa dilihat di website kami www.capital-refractories.com. Sedikit mengenai PT Kaprindo Jakarta di Indonesia, kantor pusat di Bekasi, berdiri sejak 1998. Kami berupa kantor penjualan, kami import material refraktori dari prinsipal kami, pergudangan, kami punya pergudangan cukup besar, dan workshop untuk kalau ada part-part yang perlu diperbaiki punya customer kami. Pelanggan utama adalah industri peleburan besi dan baja, peleburan aluminium, pabrik semen, dan pabrik manufaktur lainnya. Kaprindo bukan hanya mensuplai refraktori, tapi kami juga menjual barang-barang seperti abrasif, sand resin, kemudian ferroalloys yang biasa juga sebagai bahan consumables yang diperlukan di pabrik peleburan. Penjualan tahunan kami kurang lebih 2 juta pound per tahun, sebagai gambaran aja, dan karyawan kami berjumlah 20 orang di Indonesia. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan utama, yaitu praktik terbaik pemilihan refraktori. Kesalahan yang terjadi adalah orang berkata semakin kuat berarti semakin baik, atau semakin tahan panas berarti semakin oke. Sebenarnya bisa juga benar, tapi nggak selalu hanya itu, terlalu sempit kalau hanya kuat atau tahan panas. Dari analisa kegagalan kita bisa lihat bahwa bisa penyebab banyak kegagalan. Misalnya pelapis refraktori itu bolong, atau dia bentuknya pecah, atau dia bentuknya tergerus, atau ekspansi plat tungku yang berlebihan, atau menempelnya
truk, slag pada permukaan refraktori dan lain sebagainya. Pada umumnya ada kami kelompokkan ada 3 jenis pembebanan load bahasa Inggrisnya, yaitu beban panas, beban mekanik, dan beban kimia. Beban panas ini yang paling gampang kita lihat karena paling mudah diketahui, misalnya dari pembacaan dari technical data sheet yang biasanya kami berikan waktu kami mensuplai materialnya. Dari contoh sebelah kanan ada technical data sheet untuk KP 175, bisa kelihatan application limit. Tentu kita langsung sudah mengerti bahwa memakai refraktor ini tidak boleh melebihi application limit tersebut. Kalau untuk panas yang steady atau ajak, yang harus diperhatikan tentu adalah batas suhu kerja application limitnya. Tidak boleh dilewati, karena bahan keramik pun punya titik leleh. Atau dia bisa bereaksi dengan unsur lain di dalam cairan itu di suhu tinggi. Di gambar ini adalah bongkaran refractory lining dari induction furnace, dilihat bolong. Itu melihat bahwa pada bagian itu keramiknya sudah lumer karena temperatur tinggi. Dan juga perlu diketahui mengenai distribusi panas. Perlu kita ketahui titik terpanas dalam suatu sistem. Misalnya dalam tungku pantul aluminium atau reverb furnace, suhu tertinggi itu di langit-langit, bukan dekat cairan logam. Itu kita sering dengar orang pikir bahwa yang paling panas di tungku itu ada di cairannya atau dekat cairan. Tidak, tapi di langit-langit. Karena memang itulah desainnya bahwa lingkungan panas tungku itu memberikan panas ke cairan dan uapnya asap pembuangan ke atas menyebabkan titik paling tinggi itu justru di langit-langit. Sehingga kita tahu bahwa kalau kita untuk menaruh sensor itulah di atas di termokopol untuk mengukur titik kritis tertinggi dalam sistem. Ini penting dalam pengeringan refraktori dan pemanasan tungku supaya jangan salah. Kemudian panas juga bukan hanya yang steady tapi yang siklus atau thermoshock sering dikenal dengan bahan keramik lemah terhadap siklus panas dingin yang berulang-ulang seperti kayak kita gigi ya, panas dingin itu bisa rusak gigi kita. Walaupun suhu kerjanya hanya rendah di bawah batas atas. Kegagalannya, modusnya berupa benda biasanya retak atau putus atau pecah dengan sendirinya. Untuk itu perlu pemilihan refraktori dengan bahan baku yang lebih tahan kejut panas. Kami kasih contoh misalnya seperti bahan mulai, bahan dasar mulai itu dibandingkan bauxite itu lebih bagus thermoshocknya, tetapi ya biasanya jadi lebih bahan customnya jadi lebih mahal. Sebagai tambahan kalau untuk industri boiler yang kita dalam beberapa proposal request for proposal mereka minimum yang dapat diterima siklusnya adalah 20 kali ekstrim panas, dingin dan panas. Dan ini bisa dimengerti mestinya cukup karena memang kalau untuk kayak industri-industri konversi itu diharapkan justru plannya nggak pernah mati. Jadi sebenarnya lebih dari 20 kali on off itu sudah lebih dari cukup. Kemudian kita balik ke beban mekanik. Kita tahu bahwa beban refraktori seperti semen itu dia sangat kuat, beton maksudnya, beton sangat kuat terhadap beban tekan. Tetapi dia sangat lemah terhadap beban tarik atau beban tekuk. Karena itu tidak pernah dirancang bahwa refraktori mengalami beban tarik atau beban tekuk. Kemudian beban mekanik yang lain adalah gores atau abrasion. Beban gores umum terjadi bila ruang bakar berisi debu pasir dan terak terbang, sisa pembakaran dengan pusaran angin panas yang kencang. Dalam industri misalnya kettle atau boiler biasanya dipakai ukuran abrasion resistant diminta lebih kecil dari 5 cm kubik. Tentu semakin kecil, semakin dia susah tergores, semakin baik. Ketahanan terhadap beban gores berbanding lurus dengan kepadatan atau density dari kekuatan tekan, cold crushing strength bahan refraktori. Sehingga kebanyakan low cement castable LCC yang biasa juga kami supply itu sudah memadai untuk memenuhi kriteria pada umumnya. Beban yang ketiga yang utama adalah beban kimia. Kita tahu bahwa reaksi asam basa itu menjadi garam harus dihindari. Terak atau slag peleburan besi bersifat asam, maka diperlukan pelapis refraktori bersifat asam juga seperti silika bersifat asam. Terak peleburan baja umumnya bersifat basa, maka diperlukan pelapis refraktori bersifat basa pula seperti magnesia. Atau kita bisa cari bahan lain yang bersifat netral, bisa di kedua tempatnya. Kemajuan inovasi refraktori memungkinkan terciptanya pelapis bersifat netral, sehingga dapat dipakai di kedua lingkungan asam atau basa tersebut. Kita beri contoh pemilihan lining. Kami memilih 3 ini, yaitu tanur industri listrik, induction furnace di peleburan baja, ladle di peleburan baja, dan tanur furnace di peleburan aluminium.
pemilihan ini karena keterbatasan waktu, hanya 30 menit diberikan, dan fokus pada industri yang memang kita tahu bersama paling intensif memakai refraktori. Saya terbuka untuk membicarakan kebutuhan khusus industri Anda. Silakan japri saya, nanti ada pada halaman, silakan kontak untuk spesifik di industri Anda. Tunggu industri listrik, ini Tuhan sudah mengenal semua. Refraktori untuk pemilihan pada tungku induksi, yang ideal seharusnya dia tahan kejut panas yang tinggi, thermal shock. Pemalaran panas yang rendah, ini thermal expansion yang rendah. Kita tidak mau kayak kue muncul gitu ya refraktorinya dari tungku. Kemudian kekuatan remuk yang tinggi, dia harus menahan beban berat cairan logam di dalamnya. Tahan gores yang tinggi terhadap steering gerakan pengaduk daripada cairannya karena induksi itu. Atau bukan pakai penggaruk ya. Kemudian tadi kimia bersifat netral karena kita bisa untuk yang asam atau basa seleknya. Dan kemudian tuh khusus untuk induction furnace harus ada petinggal bubuk yang cukup untuk safety. Mengenai petinggal bubuk yang cukup, pada antarmuka cairan logam terdapat lapisan sinter spinel yang keras seperti dilihat sini, metal, sinter dia ini solid, di belakangnya masih berbentuk powder, bentuk aslinya. Pada bagian belakang di mana suhu lebih rendah, refraktif harus masih berbentuk bubuk. Ini perlu karena bekerja sebagai pengaman safety. Sehingga bila crack terjadi di permukaan solid ini, cairan itu ditahan oleh bubuk itu. Ada berbagai pilihan pelapis tentunya untuk induction furnace. Yang saya susun dari yang lama menjadi yang baru. Lama tentu maksudnya teknologi lama atau sudah lama dipakai orang, bahkan mungkin pada sebelum Masehi itu sudah dipakai ya silika untuk pengecoran misalnya, untuk dipakai untuk pengecoran besi. Magnesia, kemudian orang mulai melebur baja, kemudian mereka pakai magnesia. Tapi biasanya limitasi kepada baja karbon karena sifat seleknya tadi. Kemudian orang mengembangkan high alumina, bisa dipakai untuk besi dan baja. Tetapi kita tahu high alumina jadi lebih mahal. Nah, kemudian ini dikembangkan dua yang terbaru. Untuk silika, kami mengembangkan ke arah mullite forming namanya. Itu bisa untuk bukan hanya peleburan besi cor biasa, tetapi ductile iron, besi ulet. Kemudian untuk yang baja, kita bisa untuk segala jenis baja, kita pakai spinel forming. Ini adalah dua teknologi, kita bisa sebut inovasi terbaru dari refraktori. Kita bicara mengenai kebaja, spinel. Spinel itu terbentuk melalui ikatan setempat antara dua bubuk dalam bentuk powder ya, alumina dan magnesia. Menjadi padatan sinter spinel. Alumina tambah magnesia menjadi spinel. Terbentuk oleh kombinasi alumina dan magnesia. Dan tentunya panas yang tinggi, di atas 1200. Ini contoh grafik bentukan spinel pada Coral Excel, nama produk kami yang umum dipakai, spinel forming. Kita lihat bahwa spinel yang warna hijau naik, sedangkan material lain korundum, alumina ya, dan periklase magnesia turun karena dia terbentuk sinter menjadi spinel. Dan kekuatannya cold crushing strength CCS naik, kekuatannya naik, dan tentu ada pengembangan PLC, permanent linear change-nya juga ikut naik. Kita lihat dia dimulai pada temperatur 1200 dan berakhir di sekitar 1650 derajat Celcius, terbentuk semua berubah menjadi spinel. Ini saya ambil salah satu parameter thermal shock untuk menunjukkan perbandingan antara pilihan tadi lining tadi. Di sini ada alumina, magnesia yang lama, kemudian fusilika, mullite dan spinel. Kelihatan mullite dan spinel lebih baik daripada alumina dan magnesia saja. Fusilika sini tinggi, memang mesti diakui thermal shock-nya dia bagus, tetapi silika kita tidak bisa untuk melting steel karena sifat selek yang berbeda, dan juga ada isu safety yang seperti kami tahu di Amerika mereka sudah nggak boleh pakai silika untuk melebur karena ada isu safety daripada free silika yang terbang untuk pembakaran. Makanya di sana di Amerika kami memang menjual dalam bentuk mullite ini. Jualan kami kan nggak bisa lagi jual silika karena memang safety mereka ya. Nah, ini adalah summary-nya untuk tungku induksi listrik di perubahan baja, ini ringkasannya. Jadi untuk hot phase safety lining ini yang utamanya itu kalau kami biasanya untuk customer yang baru yang cenderung melting baja umum, stainless steel, segala macam campur-campur gitu ya steel, kami sebut Coral Excel. Kalau kayak mobil ini kijangnya lah ya, bisa untuk segala macam, untuk keluarga, bisa untuk kalau mau pesta juga bisa, untuk jalan-jalan bisa, untuk ngangkut barang juga bisa. Kemudian top cap-nya itu top cap untuk mengunci bubuk tadi, itu bentuk framing, itu pakai Kapram 85. Untuk cover, kami pakai castable namanya Kapram 1750 LCF. Untuk spout,
framing juga, cover-covernya yang sama. Kemudian kami juga memproduksi Seal Coat 90 ini semen coil. Dan untuk top block sama bottom block itu castable cover juga 90. Ini semua kami produksi. Dan ini adalah usulan kami yang terbaik yang menurut kami untuk induction furnace peleburan baja. Kemudian kita beralih contoh kasus kedua itu ladle. Ini bentuknya seperti kita ketahui. Yang utama adalah LP castable di sini. Castable pada dasarnya dibagi dalam dua kelompok, yaitu standar semen. Semen itu ada CaO. Standar semen itu lebih besar dari 2,5%. Dan low semen. Nama juga low semen berarti semennya kecil dikit, jadi di bawah 2,5% sampai kurang lebih 1%. Standar semen SCC kelebihannya dia mudah dipasang, jadi bisa dengan cara yang paling bagus itu tadi dicor ya, jadi di mixing kemudian divibrasi, atau bisa diteplok aja, jadi dicampur pakai ember aja, pakai campur air, pakai ember langsung diteplok pakai sendok semen seperti orang mengaci tembok, dan juga mudah dikeringkan. Tapi kekurangannya tentu keluarannya ya cukup sedang lah, dan pori-porinya besar sehingga mudah terkorosi, lengket oleh slag cairan logam. Nah, itu diimprove, diperbaiki dengan namanya low cement castable. Jadi semennya dikurangin. Hanya kekurangannya jadi lebih manja lah, susah dipasang. Karena dia hanya bagus kalau mesti dicor. Jadi mesti di mixing pakai mixer atau divibrasi. Nggak bisa diteplok, kalau nggak hasilnya nggak akan bagus. Dan susah dikeringkan. Jadi untuk mengeluarkan airnya harus pelan-pelan karena bisa biar retak pecah. Tapi ada kelebihannya. Mempunyai kekuatan tegan dan gores abrasion yang tinggi karena pori-porinya kecil sehingga susah terkorsi lengket oleh slag. Nah, ini kami anjurkan untuk peleburan misalnya baja atau besi sehingga mengurangi kotoran masuk ke dalam moldingnya, dan tentu umur pakai yang lebih panjang. Jadi walaupun harganya lebih mahal, tapi sedikit lebih mahal, tapi karena umur yang jauh lebih panjang, overall cost per performance ratio bahkan lebih baik dari yang standar semen castable. Ya, ini summary-nya untuk di ladle. Untuk di peleburan baja pakai ladle kami kaprak 1750 RCF. Dari 1750 kita tahu bahwa temperaturnya 1750 bisa sampai 750, dan ini adalah low cement castable. Kemudian pakai stopper, ini satu blok, nggak perlu diganti-ganti, bisa dipakai berulang-ulang. Kemudian di bawah itu ada outer dari nozzle, ada dua bagian kalau dari desain kami. Yang bawah ini supaya kita bisa mengganti-ganti nozzle untuk mengatur kecepatan buangan dari bawah untuk beberapa mungkin cetakan yang berbeda-beda kapasitasnya. Dan terakhir gasket, ini di bawah stopper itu bahan khusus yang tidak lengket, dan karena hangus terbakar kalau dia jadi nggak usah takut masuk ke dalam cetakan. Itu penting supaya dia tidak lengket stopper tadi dengan nozzle. Dan ini adalah solusi kami untuk kami sebut clean clean casting, bersih. Oke, kita ke terakhir yang ketiga ada tungku aluminium. Ini adalah reverb furnace atau tungku pantul. Mengapa pelapis refraktori aluminium begitu sulit, orang bertanya. Padahal kan suhu lelehnya rendah, hanya 660 di bawah baja yang 1450 misalnya. Mengapa susah? Mengapa nggak pakai aja punya baja? Nggak bisa. Kenapa ada isu-isu seperti ini? Yaitu bahwa kekentalan viscosity cairan aluminium itu rendah. Dia encer, mendekati air. Dan lengket terhadap hampir semua refraktori yang umum. Kemudahannya teroksidasi membuat pertumbuhan korundum. Jadi udara yang teroksidasi atau reduksi daripada oksida silika, besi, dan titanium yang ada di dalam refraktor itu sendiri. Jadi tereduksi dia, diambil oksigennya oleh aluminium itu menjadi alumina. Korundum juga terbentuk oleh besarnya pori-pori pelapis. Jadi dia bisa masuk ke dalam pori-pori itu karena dia encer tadi. Pertumbuhan korundum mengurangi daya tampung tungku aluminium dan dapat menyebabkan kerusakan struktur tanur. Ini contohnya bengkak di bawah burner itu ya, kayak tumor kata orang bilang, mengurangi kapasitas dan eventually akhirnya juga bisa merusak tungku itu. Cara mencegah korundum banyak cara. Ini semacam resep dapur R&D kami lah atau produksi kami itu pertama minimalkan unsur yang mudah tereduksi, misalnya silika. Jadi supaya jangan diambil oksigennya tadi oleh aluminium jadi alumina. Jadi mengurangin kandungan silika.
memastikan komponen oksida lainnya yang dalam keadaan ikatan yang stabil, seperti kalsium silikat dan mulite, yaitu silika dengan alumina. Jadi jangan silika bebas, tapi silikanya dikawinkan, dicampurkan dengan alumina menjadi mulite. Kemudian kurangi ukuran pori-pori castable itu sendiri. Dan terakhir, tambahkan agen pelicin atau non-wetting agent, bahan kimia yang menyebabkan aluminium tidak melengket pada castable. Pak Efraim. Jadi, mohon maaf Pak Efraim, ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak. Mungkin mau dijawab dulu atau gimana Pak? Habis ini langsung tanya jawab, udah masuk sesi tanya jawab di sini. Ya, baik. Waktu Bapak 8 menit lagi ya Pak. Oke. Ya. Jadi untuk tungku aluminium, bahan yang terkena cairan ini yang paling sensitif untuk kasus kita, yaitu kami tawarkan namanya Capiral 175. Ini bahannya sama dengan tadi yang Kaprak 150. Ini yang menurut kami bahan alumina silikat yang sangat baik. Dia adalah low cement castable, jadi semennya sedikit, maka pore-pornya sedikit, dengan agen pelicin yang khusus sehingga dia tidak menempel aluminium. Bagian lainnya sebenarnya tidak kritis. Tapi kami anjurkan yang sejenis dengan Capiral 175 namanya Capiral 165, yang dibandingkan dengan 175 dia lebih ringan dan dia lebih murah. Dan juga sebenarnya banyak pilihan lain kalau misalnya ada lingkungan yang lebih sensitif, kami punya beberapa alternatif termasuk misalnya aditifnya memakai silikon carbide. Dan di bawah saya hanya tambahkan sedikit, ada namanya penyembur gas nitrogen, itu bagus sekali kalau ada yang warna hitam itu untuk menyemburkan nitrogen dari bawah. Keuntungannya adalah untuk homogenisasi temperatur dan mengangkat kalau ada solid di dalam cairan naik ke atas. Ini jauh diuntungkan daripada kita membuka pintu furnace lalu kita masukkan garuk lewat forklift. Itu pertama membuang panasnya, kemudian juga operator terpapar panas, safety, dan juga consumables ininya ya, garuknya. Jadi dengan penyembur gas ini ada keramik sebenarnya di bawah, bisa menyemburkan gas nitrogen. Kita tidak perlu membuka pintu dapur tanur untuk meratakan temperatur dan mengangkat kotoran. Baik, saya masuk ke bagian tanya jawab. Saya langsung lihat aja di Q&A. Ya, silakan Pak. Dari Bapak Imade Binar Andromeda, Astra Auto Parts. Ini mengenai heat treatment. Iya, yang ini Pak, yang di bawahnya lagi. Pak Jimmy ya? Iya, saya bacain ya Pak, mungkin saya bantu. Andromeda PT Astra Auto Parts. Pertanyaannya adalah, selain kerusakan karena faktor fisis, apakah ada penyebab kerusakan lining dari faktor kimiawi, misal unsur tertentu atau zat tertentu? Silakan ya, Pak Efraim. Tentu. Ya, langsung saya jawab aja di sini ya. Ya, tentu Pak. Jadi justru itu yang saya bawakan tadi. Justru terima kasih Bapak pertanyaan Bapak. Biasanya unsur kimia ini yang paling orang lupa. Orang paling gampang ingat hanya temperatur karena ya Anda kan memanaskan. Kemudian kedua fisik, jangan ke situ. Tapi kimia ini yang sangat kelupaan. Jadi memang ada faktor itu Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Fung Chung dari PT Mandiri Makmur Indometal Medan. Lining atau refractory punya lifetime lama dan apa efek berapa lama dan apa efek bila dipakai kalau sudah expired? Terima kasih. Oh, ini Pak Fung Chung. Terima kasih Pak Fung Chung. Ini saya kenal di Medan. Mungkin Bapak nanya mengenai shelf life Pak ya. Jadi berapa lama bahan refractory ini disimpan dan mungkin aman kalau bagus dipakai. Jadi memang data sheet biasanya indikasi shelf life-nya. Umumnya itu setahun, Mbak. Ya. Tapi itu terpengaruh juga penyimpanan. Kalau kita simpan dia terbuka seperti hujan, sebagainya,
jadi langsung rusak karena memang bahan refraktor nggak boleh kena air, itu aja. Udah kena air, ya, mungkin lagi harus diganti. Baik, Pak Efraim, selanjutnya dari Bapak Jimmy. Untuk material refraktorisnya mampu bertahan berapa lama sampai perlu untuk melakukan perbaikan atau menggantinya dengan yang baru. Silakan Pak. Oke, Pak Jimmy. Saya kurang, tapi mungkin dari isu ini Pak. Jadi bahwa refraktorinya bisa namanya repair. Ya. Jadi kita juga menjual material refraktoris yang khusus daripada refraktori utamanya. Jadi bisa kita biasanya untuk framing. Jadi kalau kita umumnya sebut kayak lempung. Jadi agak basah, bisa pakai tempel, bisa dipukul atau di trowel untuk membuat lapisan baru. Biasanya untuk menambahkan permukaan refraktori yang rusak. Jadi yang lain mungkin masih bagus, tapi mungkin karena suatu hal tergerus atau apa. Kami anjurkan dia lakukan repair supaya ekonomis. Ya Pak. Baik Pak Efraim, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Mungkin Bapak ada closing yang ingin disampaikan. Silakan Pak Efraim. Oke. Ya, pertama saya terima kasih kepada rekan saya. Saya lihat sini ada beberapa rekan saya. Jadi memang kami pun struggle untuk memastikan bahwa refraktori yang ada di dalam itu dalam keadaan fresh dan dengan baik. Jadi memang di Indonesia kalau saya mau lihat selalu struggle forwardernya, apalagi edaran atau di mana kadang-kadang kami kirim sudah dalam bentuk yang baik, tetapi terbuka. Dan itu sebaiknya dianjurkan ada periksa kalau kami ada foto pegangan apakah ini masih bagus pakai atau tidak. Kalau sebaiknya kalau kami sudah lihat baru mana foto baik sebaiknya diganti demi keamanan di furnace. Baik, itu udah saja Bu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Efraim atas presentasinya yang luar biasa. Sudah bergabung dengan kami. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin berlebih lanjut dengan TT Kaprevindo bisa masuk ke Showcase melalui website kami. Di sana ada fitur live chat dan juga WhatsApp. Terima kasih Pak Efraim. Terima kasih Bu Neri. Sama-sama Pak.